Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Bapak ucapkan sekali lagi selamat pagi buat kita semua anak-anak yang ada. Sebelum kita mulai pelajaran agama kita, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Mari anak-anak, kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat saat hari ini, buat segala kebaikan Tuhan. Kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semua karena berkat Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami mulaikan pelajaran kami, Bapa yang baik, pimpin pelajaran kami ya Tuhan. Bahkan berkatilah hamba-Mu yang akan mengajar anak-anak, bahkan juga anak-anak yang akan menerima pelajaran. Tuhan menolong, baik kami sebagai guru, baik anak-anak sebagai murid. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Biar kami mengajar dengan hikmat daripada Tuhan. Dan anak-anak boleh menerima pelajaran dengan hikmat juga yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, meskipun kami dalam belajar online, kami percaya Tuhan ada di antara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan pelajaran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak, pada saat ini kita masuk dalam pelajaran bab yang ke-12. Hidup bermakna bagi lingkungan sekolah. Hidup bermakna bagi lingkungan sekolah. Bahan Alkitab 1 Petrus 3 ayat 10-12, Mazmur 19 ayat 9. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Anak-anak yang sudah menyiapkan Alkitabnya, silakan dibuka Alkitabnya dan juga persiapkan catatan, buku, pulpen untuk menulis hal-hal yang menurut anak-anak baik. Silakan dicatat. 1 Petrus 3 ayat 10-11. Bapak bacakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi firman Tuhan mengatakan siapa yang mau mencintai hidup, yang mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kalau anak-anak ingin melihat hari-hari baik, anak-anak harus menjaga lidahnya. Jangan sampai lidahnya digunakan dengan perkataan-perkataan yang jelek, perkataan-perkataan yang tidak baik tentang diri anak-anak. Dan anak-anak juga harus menjauhi dari segala yang jahat, segala perbuatan jahat, dan lakukanlah yang baik. Selama kita hidup, bahkan harus mencari perdamaian, bahkan kita harus berusaha mendapatkannya. Jadi sebagai murid-murid di sekolah pun, anak-anak harus melakukan firman, yaitu dengan melakukan perbuatan baik dan mencari perdamaian dengan semua orang. Bukan kita mencari musuh dengan teman-teman kita. Ayat selanjutnya, Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Seorang anak muda, seorang anak remaja, seorang murid, mereka harus
menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi anak-anak yang sebagai anak remaja di tengah-tengah sekolah, di tengah-tengah lingkungan yang ada di mana dia berada, dia harus menjaga kelakuannya bersih sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita lanjut anak-anak untuk pelajaran bab 12 ini, hidup bermakna bagi lingkungan sekolah. Kita akan mulai dengan kita memperhatikan sebuah tulisan berikut ini. Sewaktu Tony, seorang siswa SMP berusia 15 tahun, ditanya tentang makna hidup, ia menjawab, "Bersenang-senanglah selagi kamu masih hidup." Susi lain pendapatnya. Sejujurnya saya yakin bahwa makna hidup kita bergantung pada kita sendiri. Pernahkah anak-anak bertanya-tanya tentang makna hidup? Apakah hanya ada satu tujuan hidup untuk semua orang? Bagaimana dengan murid-murid, dengan anak-anak? Memilih hidup, makna hidup itu untuk bersenang-senang selagi masih hidup? Atau seperti Susi, bahwa makna hidup kita bergantung pada kita sendiri. Selama kita hidup, bukan berarti kita harus senang-senang terus, tetapi kita harus memberi makna atas hidup kita. Bahkan sebuah makna kehidupan itu bergantung pada diri kita, bukan karena keadaan, bukan karena orang lain, tetapi tergantung pada diri kita sendiri untuk memaknai hidup kita. Bapak lanjut, apa yang kamu pahami tentang makna hidup? Apakah hidupmu sudah bermakna? Apakah anak-anak hidupmu sudah bermakna bagi lingkungan sekolah, bagi keluargamu, bagi teman-temanmu, atau bagi orang-orang di sekitarmu, bahkan di gereja? Memaknai arti kehidupan adalah agar kita lebih mensyukuri berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita perlu memaknai kehidupan kita dengan kita mensyukuri berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan berikan kita kesehatan, Tuhan berikan kita kepintaran, Tuhan berikan kita berkat untuk kita masih bisa sekolah. Walaupun sekarang di tengah-tengah pandemi COVID-19, virus corona, kita belajar online. Tetapi semua berkat Tuhan kita masih bisa belajar sampai hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Makna adalah pemahaman tertentu yang kita ciptakan terhadap diri sendiri, orang lain, dan kehidupan. Jadi makna itu kita ciptakan sendiri untuk diri kita, untuk orang lain, dan kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan arti kehidupan adalah hal, cara yang berhubungan dengan hidup, sehingga pemaknaan atas kehidupan menyangkut pemahaman yang kita ciptakan sendiri atas hidup. Karena kita yang menciptakan makna atas kehidupan, maka sifatnya berupa pilihan. Kehidupanmu anak-anak sebagai remaja diharapkan bermakna bagi lingkungan. Jadi anak-anak, kita perlu menciptakan sebuah makna hidup. Dan itu sebuah pilihan. Kita memaknai hidup kita dengan mensyukuri berkat Tuhan, atau kita tidak bersyukur, atau kita memaknai hidup kita dengan hal-hal yang negatif. Kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Bapak lanjut, kehidupan bermakna di dalam Tuhan adalah kehidupan yang bersemangat. Katakan bersemangat. Bapak dengar, ya, bersemangat. Dan penuh tenaga sehingga cepat bergerak maju dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Bahkan kehidupan bermakna dalam Tuhan adalah memperbaiki setiap kesalahan dan membangun sesuatu yang bermakna. Jadi kehidupan bermakna di dalam Tuhan, kehidupan anak-anak harus bersemangat dan penuh tenaga sehingga cepat bergerak maju. Hidup kita harus bergerak maju. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita perlu belajar. Kita perlu bertekun untuk kita bisa satu hobi atau satu hal yang perlu kita pelajari. Kita harus penuh semangat, penuh tenaga, sehingga hidup kita bergerak maju dan kita mudah menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitar.
baik di rumah, lingkungan sekolah terlebih khusus, di gereja, dan kita dapat menyesuaikan diri dengan cepat ketika kita berada di satu tempat. Bahkan ketika kita punya kesalahan, kita perlu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin kita sudah lakukan. Mungkin kita menjadi anak yang tidak baik, tetapi kita perbaiki. Bahkan kita membangun sesuatu yang bermakna, sehingga kehidupan kita penuh makna di dalam Tuhan. Dan Bapak lanjut, dasarnya adalah firman Tuhan. Kalau anak-anak ingin memaknai kehidupan, adalah dasarnya adalah firman Tuhan yang kita sudah baca tadi dari awal. Kita harus punya dasar, yaitu firman Tuhan. Kita harus berpikir positif, bersikap dan bertindak positif. Jadi waktu kita memaknai kehidupan kita sehari-hari dalam hidup kita harus berpikir positif tentang keadaan sekitar. Kita harus bersikap yang baik terhadap orang-orang di sekitar kita, bahkan kita harus bertindak positif. Kehidupanmu akan lebih bermakna apabila kamu sanggup berpedoman pada dasar hidup yang positif dan mencerahkan. Jadi anak-anak, kehidupan kita akan bermakna apabila kita berfokus pada dasar hidup yang positif, yang mencerahkan. Kita harus berpikir positif, tindakan positif, perkataan kita positif, tidak menjelekkan orang lain, tidak menjelekkan teman kita, tidak berkata-kata negatif. Apapun tindakan kita harus membangun dengan kehidupan yang positif. Bapak lanjut, memaknai tugas. Contohnya ya, Bapak berikan contoh misalnya lingkungan di sekolah. Jadi anak-anak, murid-murid memaknai tugas seperti tugas-tugas di sekolah perlu dianggap sebagai tantangan, akan lebih positif ketimbang anak-anak memaknainya sebagai tekanan. Jadi misalnya murid-murid di sekolah, anak-anak ya dikasih tugas kepada gurunya. Bu guru, tugasnya kok banyak sih? Itu seperti tekanan buat anak-anak. Tetapi kalau anak-anak memaknai hidup itu dengan positif, ketika ada tugas, wah ini sebuah tantangan. Saya harus bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, bahkan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Jadi ketimbang teman-teman menganggap itu sebuah tekanan, anggaplah itu sebuah tantangan untuk anak-anak menjadi lebih baik, menjadi anak yang pintar. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah, memaknai kegagalan bukan semata-mata sebagai kehancuran, tetapi lebih sebagai suatu gerbang kesuksesan yang tertunda. Setiap orang mengalami kegagalan. Tetapi waktu kita mengalami gagal dalam satu hal, dalam satu tugas dan tanggung jawab, bukan berarti akhir dari kehidupan kita. Tetapi itu merupakan satu batu loncatan buat anak-anak atau sebagai tanda untuk gerbang kesuksesan yang tertunda. Anak-anak pasti bisa, pasti berhasil kalau kita memaknai kegagalan itu dengan positif, bukan dengan negatif. Yang ketiga, memaknai kritikan bukan sebagai keburukan, tetapi sebagai lecutan yang menyemangatkan jiwa. Jadi waktu ada kritikan dari guru, misalnya ada seorang murid yang melakukan kesalahan atau ibunya memberikan sebuah kritik, kadangkala ada anak-anak yang tidak terima dengan kritikan guru, atau mungkin ada temannya yang mengkritik, seorang murid ini dia tidak menerima kritikan itu. Tetapi ketika ada kritikan, ya kita anggap itu sebagai lecutan yang menyemangatkan kita. Jadi sebagai batu loncatan buat kita untuk menyemangati jiwa kita. Kalau ada kritikan, berarti kita mau jadi murid yang baik. Kita mau menjadi lebih baik, menjadi anak yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kalau ada kritikan berarti ada satu hal yang perlu dikoreksi. Bisa dimengerti sampai di sini anak-anak? Bapak lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke poin B. Pentingnya makna hidup bagi manusia. Jadi ini ada tokoh pelopor perkembangan teori makna hidup yang sangat terkenal adalah Viktor Frankl. Ya, Viktor Emil Frankl
lahir di Austria tahun 1905 dan meninggal pada tahun 1997. Pada tahun 1943, Victor dengan istrinya bahkan dengan orang tuanya, mereka ditangkap oleh pemerintah Nazi Jerman dan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Jadi pada waktu itu Victor mengalami hal yang buruk dalam kehidupannya. Dan waktu itu hidup Frank bersama keluarganya sangat berat dan penuh penderitaan. Mereka berpindah-pindah dari satu camp ke camp konsentrasi yang lain. Di camp konsentrasi dia dipisahkan dari istri dan kedua orang tuanya. Bayangkan anak-anak, bagaimana seorang bapak, seorang ayah punya istri dan punya anak kemudian dipisahkan. Betapa sedihnya apa yang dialami oleh Viktor Frankl ini. Meskipun ia sangat menderita dan menyaksikan penderitaan begitu banyak orang di sekitarnya, ia berhasil merefleksikan hidupnya dan menyimpulkan bahwa bahkan dalam situasi yang paling sengsara, menyiksa dan tidak manusiawi, sekalipun kehidupannya dapat bermakna. Jadi anak-anak, kehidupan Frank ini atau Victor ini sangat sulit, tetapi dia menemukan satu makna kehidupan. Dia tidak menyerah dengan keadaannya. Mungkin anak-anak tidak mengalami penderitaan seperti Victor, tetapi mungkin anak-anak mengalami satu kesedihan di rumah kalian, dengan teman-teman kalian, atau di sekolah dengan guru. Mungkin ada anak-anak yang merasa tersiksa dengan tugas, dengan beban-beban yang diberikan di rumah oleh orang tua. Tetapi di setiap apapun yang kita alami, keadaan yang kita alami, ada sebuah makna kehidupan yang kita harus belajar dari setiap apa yang kita hadapi. Bapak lanjut. Kesimpulan ini pada akhirnya dikembangkan menjadi pendekatan logoterapi untuk menolong orang lain. Jadi apa yang dialami oleh Victor, dia membuat sebuah makna yang terkandung dalam kata logoterapi berasal dari kata togos dalam bahasa Yunani, yang berarti makna dan juga rohani atau spiritualitas, sedangkan terapi adalah suatu penyembuhan atau pengobatan. Logoterapi adalah suatu pertolongan yang mengakui adanya dimensi spiritual pada manusia di samping dimensi ragawi dan kejiwaan. Jadi makna dan juga rohani arti logoterapi ini. Sedangkan terapi adalah suatu penyembuhan atau pengobatan. Logoterapi adalah suatu pertolongan yang mengakui adanya dimensi spiritual pada manusia di samping dimensi ragawi dan kejiwaan. Nah, konsep logoterapi ini mengenai eksistensi manusia dan makna hidup dijelaskan sebagai berikut. A. Dalam setiap keadaan, termasuk dalam penderitaan, sekalipun kehidupan ini selalu mempunyai makna. Jadi anak-anak, apapun keadaan kita, termasuk dalam keadaan yang sulit, dalam mengalami penderitaan, kehidupan itu selalu mempunyai makna. Jadi ada kalanya penderitaan terjadi, supaya kita tahu waktu kita mengalami penderitaan, kita butuh belajar dan kita perlu mengerti setiap penderitaan juga itu akan mendekatkan kita dengan Tuhan. Dan Victor ini mengalami satu penderitaan, tetapi dia boleh melewatinya dan ada makna kehidupan di sana. Nah, yang B, kehendak hidup bermakna merupakan motivasi utama setiap orang. Jadi, kehendak untuk hidup bermakna merupakan motivasi utama setiap orang. Jadi, waktu orang mempunyai hidup yang bermakna, itu menjadi satu motivasi. Artinya satu kekuatan dalam jiwanya untuk dia terus bersemangat dalam hidupnya, untuk menjalani hidupnya. Yang C, dalam batas-batas tertentu manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi untuk memilih, menentukan dan memenuhi makna dan tujuan hidup. Jadi anak-anak, dalam batas-batas tertentu manusia itu memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi untuk memilih. Jadi kita punya tanggung jawab pribadi masing-masing anak-anak untuk menentukan dan memenuhi apa yang menjadi makna dan tujuan hidup kita. Jadi anak-anak bisa memilih, anak-anak bisa menentukan sikapnya
bagaimana sikapnya sebagai anak-anak, sebagai murid di sekolah. D. Hidup bermakna diperoleh dengan jalan merealisasikan 3 nilai kehidupan, yaitu nilai kreatif, nilai penghayatan, dan nilai bersikap. Jadi hidup bermakna diperoleh dengan jalan merealisasikan 3 hal, yaitu nilai kehidupan, hidup kita bernilai, hidup kita bermakna. Kemudian nilai kreatif, kita harus punya kreatif sebagai anak remaja. Nilai penghayatan, kita menghayati sebuah kehidupan adalah sebuah kehidupan yang positif. Nilai bersikap, bagaimana waktu kita hidup di dalam lingkungan sekolah di sekitar kita, kita harus memiliki sebuah nilai sikap kita yang baik. Dan Frankl mengatakan, tidak terlalu penting apa yang kita harapkan dari kehidupan, melainkan yang penting ialah apa yang diharapkan oleh kehidupan dari kita. Jadi Frankl mengatakan bahwa tidak terlalu penting apa yang kita harapkan dari kehidupan. Jadi Frank mengatakan tidak terlalu penting apa yang kita harapkan dari kehidupan, melainkan apa yang penting ialah apa yang diharapkan oleh kehidupan dari kita. Jadi kehidupan yang keluar, yang kita hasilkan dari hidup kita, bukan apa yang kita harapkan dari kehidupan. Maksudnya kehidupan sekitar, kita tidak berharap orang lain itu melakukan sesuatu untuk kita, tetapi melainkan yang penting ialah apa yang diharapkan oleh kehidupan dari kita. Jadi apa yang dari diri kita itu kita kembangkan untuk kita berbuat sesuatu di sekitar lingkungan kita. Nah, sudah mengerti anak-anak? Ya, kemudian kita lanjut ke C. Hidup bermakna dalam perspektif mengasihi sesama. Jadi, untuk memahami hidup yang bermakna, kita perlu memahami arti hidup dalam kekristenan. Hal yang paling penting sebagai identitas orang Kristen adalah hidup yang berpusat pada firman Allah. Firman Allah menjadi penuntun, pemimpin, dan mengoreksi hidupmu. Jadi, kita dalam perspektif, dalam pandangan hidup bermakna dalam perspektif mengasihi sesama, ya kita perlu memahami hidup bermakna, kita perlu memahami arti hidup dalam Kristen. Jadi fokus kita berpusat kepada firman Allah. Firman Allah itu yang akan menuntun, memimpin, dan mengoreksi setiap kehidupan kita. Dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Allah menjadi batas dan pengontrol bagi kita, sehingga kita tidak keluar dari jalannya. Jadi firman Allah itu menjadi pengontrol, menjadi pemimpin, penuntun setiap hidup kita. Bagaimana cara kita mengasihi sesama dan orang-orang di sekitar kita. Sebagai orang Kristen atau orang percaya, hidup yang bermakna dikaitkan dengan relasi yang baik antara manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan sesamanya. Hubungan yang baik dengan Allah saja tidak cukup. Allah juga menghendaki agar kita membangun relasi yang baik dengan sesama. Jadi bukan hanya kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, kita mengasihi Tuhan saja, tetapi kita harus menjalin hubungan juga dengan sesama kita, dengan orang-orang di sekitar kita, baik di lingkungan sekolah, di rumah, di gereja. Kita harus membangun sebuah relasi yang baik kepada sesama kita. Bapak lanjut. Sebagai orang Kristen, hidup yang bermakna dikaitkan dengan relasi yang baik antara manusia dengan Allah, dengan diri sendiri dan sesamanya. Jadi artinya kita harus punya hubungan yang baik dengan sesama kita manusia. Nah, Matius 22 ayat 37 sampai 38, bagaimana Tuhan Yesus memberikan satu hal yang luar biasa melalui firman-Nya. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Bapak bacakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua ayat 39 sampai 40. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Anak-anak, jadi Tuhan Yesus memberikan satu firman. Bagaimana kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Tetapi kita perlu mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kalau anak-anak mengasihi orang-orang di sekitar anak-anak, maka seperti anak-anak mengasihi diri sendiri. Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maksudnya, ketika anak-anak mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itulah isi seluruh hukum, seluruh firman Tuhan Allah. Kalau teman-teman berhasil mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, Bapak percaya anak-anak mempunyai sebuah makna kehidupan, yaitu mengasihi dengan kasih yang daripada Tuhan. Kita tidak mampu, tetapi waktu kita mengasihi sesama dengan kekuatan yang daripada Tuhan, yaitu kasih Tuhan, maka Bapak percaya anak-anak dapat mampu mengasihi sesamanya. Dan anak-anak harus mengerti bahwa firman tentang mengasihi itu mencangkup seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sampai di sini mengerti anak-anak? Jadi kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, terlebih kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. 1 Yohanes 4 ayat 12 dan ayat 16 dan 17. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Waktu kita mengasihi, kalau kita mengasihi teman yang baik kepada kita itu biasa. Tapi kalau kita mengasihi musuh kita, teman-teman kita yang ledekin kita, yang jahilin kita, terus kita bilang kita mengasihi dia, itu sangat berat. Tapi ketika anak-anak mengerti ada kasih Allah, ketika Allah ada di dalam kita, kasih-Nya itu sempurna. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih Allah yang akan memampukan kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Amin, anak-anak. Mengerti sampai di sini? Kita lanjut. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus sebagai contoh, Tuhan Yesus Kristus telah memberikan makna hidup bagi manusia. Ia menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Melalui penderitaan dan kematiannya, manusia diperdamaikan kembali dengan Allah dan sesamanya. Anak-anak, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus, Dia telah memberikan satu makna hidup. Dia memberikan hidupnya untuk menebus setiap dosa kita dan menyelamatkan hidup kita. Jadi, kalau Viktor Frankl tadi melihat kehidupan melalui apa yang terjadi dalam kehidupannya, anak dan istrinya dipisahkan oleh dia, bahkan meninggal. Tetapi bagaimana kita melihat di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus telah memberikan sebuah makna kehidupan bagi semua manusia. Jadi waktu penderitaan Yesus, Dia menderita untuk kita. Dia disalibkan untuk kita. Dia menebus dosa-dosa kita. Segala dosa yang berat, segala apapun yang anak-anak alami, Tuhan sudah merasakan setiap penderitaan. Sesulit apapun, Tuhan mengalami dan dia bisa menolong kita yang sedang mengalami kesusahan. Bisa dimengerti sampai di sini anak-anak? Masih mengikuti Bapak? Ya. Kita lanjut. D. Hidup bermakna di lingkungan sekolah. Jadi hidup kita bermakna di lingkungan sekolah. Sekolah adalah unit sosial yang dibentuk untuk menolong kita bertumbuh dan memperoleh pengetahuan. Di dalam iman Kristen, penemuan makna hidup dapat ditemukan pada pribadi Yesus sebagai pemberi makna hidup manusia. Tuhan Yesus sang guru agung yang selalu mengasihi dan mengajarkan kasih kepada sesama. Jadi kita menemukan sebuah makna hidup itu, yaitu dari Tuhan Yesus sebagai guru agung kita. Bapak lanjut. Matius 16 ayat 25. Bagaimana Yesus memberikan sebuah makna kehidupan.
Karena barang siapa mau, Matius 16 ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. Ketika kita juga menyelamatkan kasih dalam hidup kita, maka tujuan kita hidup pun akan tercapai. Jadi barang siapa yang mau menyelamatkan hidupnya, ia akan kehilangan hidupnya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya atau hidupnya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi Yesus memberikan sebuah makna kehidupan. Sebuah makna kehidupan yang ada dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang penting yang dapat membantu kamu sebagai anak remaja untuk memaknai hidup di lingkungan sekolah. Beberapa aspek tersebut antara lain, 1. Makna ditentukan oleh lingkungan, situasi yang merupakan pengalaman dasar dalam bermaknaan di sekolah, terutama dalam pengajaran dan pembelajaran. Kedua, makna bagi remaja di sekolah dapat diwujudkan melalui berbagai hal yang berbeda. Hal tersebut dapat diungkapkan melalui berbagai kecerdasan, yaitu kecerdasan majemuk, yang sekaligus sebagai talenta karunia Tuhan untuk dikembangkan. Jadi masing-masing kita, Tuhan berikan kita kecerdasan, Tuhan berikan kita kepintaran, dan kita perlu kembangkan, karena itu karunia dari Tuhan. Tuhan yang memberi setiap kecerdasan kepada kita sebagai anak-anak remaja. 3. Motivasi belajar siswa ternyata merupakan faktor utama yang cukup bermakna dalam menentukan keberhasilan studinya. Jadi motivasi belajar siswa. Siswa itu penuh semangat, penuh antusias dalam belajar. Itulah merupakan faktor utama yang cukup bermakna dalam menentukan keberhasilan studinya. Dan yang keempat, bahan pelajaran maupun kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi para siswa apabila hal tersebut dihubungkan dengan pengalaman, perhatian, minat siswa, dan masa depan. 5. Siswa merupakan subjek yang utama. Dengan demikian dalam proses belajar mengajar di sekolah, siswa tidak boleh menjadi objek belaka. Jadi anak-anak, kamu sendiri harus menentukan kebermaknaan proses belajar mengajar kamu di sekolah. Jadi dapat disimpulkan bagaimana kamu memahami dan menghayati lingkungan sekolah sangat tergantung dari tujuan dan pilihan yang kamu ambil. Jadi anak-anak, kamulah yang menentukan. Anak-anak yang menentukan, murid-muridlah yang menentukan bagaimana tujuan dan pilihan yang kamu ambil ketika sesuatu terjadi di sekolah, dengan teman-temanmu, dengan gurumu, engkau harus mengambil sikap yang positif. Bapak lanjut, bagian yang E, kaitan hidup bermakna dengan iman Kristen. Dalam kehidupan iman Kristen memiliki tempat yang sentral, sekaligus menjadi identitasmu, terutama di tengah orang lain yang memiliki iman yang berbeda dengan kamu. Iman juga berperan sangat penting dalam memaknai hidupmu. Lalu apa artinya iman Kristen? Mengapa kamu perlu belajar mengembangkan iman Kristen? Anak-anak, kalau anak-anak ingin mempunyai makna hidup, anak-anak perlu mengembangkan iman. Perlu mengerti firman. Iman bertumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan. Kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Kita perlu mengerti firman agar hidup kita bermakna dalam Tuhan. Iman berasal dan ditumbuhkan serta dianugerahkan oleh Tuhan sendiri. Jadi iman itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang anugerahkan, Tuhan yang berikan. Meskipun iman itu berasal dari Allah, Tuhan atau Allah berkenan menggunakan aktivitas belajar mengajar menjadi satu wahana dinamika di mana iman dapat berkembang dan semakin nyata dirasakan serta hidup. Jadi anak-anak, dalam kita melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolah atau dimanapun, itu sebagai satu tempat di mana iman dapat berkembang dan semakin nyata dirasakan serta hidup. Jadi waktu kita belajar pelajaran agama, waktu kita belajar apapun, kita akan berkembang dan kita akan semakin mengerti apa sebenarnya makna kehidupan melalui iman Kristen. Bapak lanjut, Thomas Graham mengungkapkan bahwa iman memiliki 3 ranah pentingnya, yaitu sebagai suatu keyakinan, tindakan mempercayai, dan sebagai tindakan atau perbuatan. Iman sebagai keyakinan, di sini iman berada dalam ranah
kognitif atau pemikiran. Meskipun demikian, iman tidak boleh direduksi atau dipersempit hanya pada ranah kognitif, seperti penekanan yang terjadi selama dalam proses belajar mengajar. Jadi sebagai tindakan atau perbuatan, dan iman dicatat begini, sebagai keyakinan di sini iman berada dalam ranah kognitif atau pemikiran. Meskipun demikian, iman tidak boleh direduksi atau dipersempit hanya pada ranah kognitif seperti penekanan yang terjadi selama ini dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, iman sebagai suatu tindakan mempercayai. Di sini iman berada dalam ranah afektif atau menekankan perasaan yang mempercayakan dan mempertaruhkan diri kepada Allah dan diri Tuhan Yesus. Ungkapan ini dapat terwujud pada adanya sikap hormat, menyerahkan diri, berbakti, setia, mengasihi dan memuliakan Allah. Yang ketiga, iman sebagai suatu perbuatan. Di sini iman berada dalam ranah psikomotorik atau tingkah laku. Jadi iman dilihat sebagai suatu tanggapan terhadap kasih Allah. Yakobus mengungkapkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan merupakan aktivitas ranah psikomotorik. Sesungguhnya kehendak Allah tidak hanya cukup dimengerti dan dirasakan, namun harus dilakukan. Jadi iman harus disertai perbuatan. Kita punya iman kepada Tuhan, kita juga harus bertindak, kita harus memberikan perbuatan yang baik. Kita harus menunjukkan perbuatan yang baik melalui kehidupan kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita punya iman kepada Tuhan, tapi kita juga perlu bersikap bertindak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga orang lain melihat bahwa hidup kita bermakna, hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk mengintegrasikan apa yang kita percayai dengan tindakan nyata kita. Misalnya dalam memperlakukan nilai-nilai kasih, keadilan, persekutuan, kejujuran, menghargai orang lain. Jadi, waktu kita beriman kepada Tuhan, kita memiliki nilai-nilai kasih. Kita mengasihi teman kita, mengasihi musuh, mengasihi orang-orang sekitar kita. Kita juga bahkan memiliki keadilan, persekutuan, kejujuran, bahkan menghargai orang lain. Itulah sebuah iman, sebuah kehidupan iman yang bermakna bagi kehidupan. Ya. Dari ungkapan di atas makna jelas bahwa ketiga aspek tersebut merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipisah-pisahkan atau dipersempit dengan menekankan satu aspek tertentu saja. Apabila iman seperti ini diberlakukan di kehidupan sekolah, maka hidupmu menjadi lebih bermakna. Waktu kita beriman dan kita melakukan firman dan kemudian kita tunjukkan perbuatan-perbuatan baik melalui perkataan, pikiran, hati kita, bahkan melalui apa yang terjadi, hidup kita akan menjadi lebih bermakna. Sudah mengerti sampai sini anak-anak? F. Hidup bermakna dengan mengembangkan kecerdasan majemuk. Remaja sering merasa bosan dan jenuh dengan tugas-tugas dan pelajaran mereka. Ada yang merasa terlalu bodoh dalam mempelajari bahasa asing, sedangkan yang lainnya merasa tidak mampu mengolah pelajaran-pelajaran eksakta yang dianggap terlalu ruwet dan membuat sakit kepala yang membosankan. Kata-kata kamu yang bodoh sering membuat dirinya patah semangat. Benarkah saya bodoh? Hidup kita itu bermakna dan dengan mengembangkan kecerdasan majemuk, artinya kita mampu menghadapi situasi kita tidak merasa bosan, kita tidak merasa jenuh. Mungkin itu bisa terjadi, tetapi saat kita mengalami seperti itu, kita harus bangkit, kita harus berpikir positif tentang perkataan orang lain, tentang diri kita sendiri, tentang apa yang dinilai oleh orang lain. Di sini kita melihat Howard Gardner dari Universitas Harvard tahun 1993 dalam Multiply Intelligences menemukan teori tentang kecerdasan yang meninggalkan pemahaman yang tradisional. Selama ini orang beranggapan bahwa kognisi merupakan bersifat satu kesatuan. 2. Dan setiap pribadi adalah makhluk yang memiliki kecerdasan yang dapat dinilai dan diukur secara tunggal. Karena itulah, umumnya program pendidikan hanya dibatasi dalam 2 aspek saja.
yaitu kecerdasan bahasa atau linguistik dan kecerdasan matematik. Akibatnya, bentuk-bentuk kecerdasan yang lain kurang dihargai. Siswa pun dianggap gagal apabila tidak menunjukkan kecerdasan akademik tradisional. Mereka kurang mendapat penghargaan sehingga mereka sulit mewujudkan potensi-potensi mereka. Dan akibatnya mereka tidak percaya diri. Akhirnya mereka larut di sekolah maupun lingkungan. Jadi masing-masing kita memiliki satu kecerdasan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu. Dan sini kita melihat ada kecerdasan bahasa, linguistik, dan kecerdasan matematik. Mungkin kita tidak mengerti soal bahasa dan matematika. Tetapi bukan berarti kita gagal dalam kita belajar bahasa atau kita belajar matematik. Tetapi kita bisa belajar lebih lagi melalui apa yang ada dalam diri kita. Kita perlu kembangkan setiap potensi-potensi yang ada dalam diri kita untuk kita boleh memberikan sebuah makna hidup dalam mengembangkan kecerdasan yang ada dalam diri kita. Bapak lanjut. Teori Gardner ini menolong kita untuk menghasilkan sistem pendidikan yang lebih bermakna dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan bagi pikiran, kemampuan, dan masa depan manusia. Dalam bukunya Frames of Mind, Gardner mengungkapkan teorinya menjadi 8 macam, yaitu kecerdasan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Kecerdasan bahasa, penekanan secara berpikir biasanya menggunakan kata-kata. Hal-hal yang disenangi dan berguna untuk proses belajar antara lain membaca, menulis, bercerita, permainan kata. B. Kecerdasan logis matematis. Pendekatan cara berpikir memberikan alasan. Hal yang disenangi dan berguna untuk proses belajar yaitu bereksperimen, bertanya, membuat kalkulasi, menganalisis, mendalami dan mengembangkan ilmu yang bersifat matematis. C. Kecerdasan ruang. Cara berpikir menggunakan gambar dan dari imajinasi, hal yang disenangi dan berguna untuk proses belajar. Antara lain yaitu membuat desain, menggambar, membuat visualisasi, hal-hal yang berkaitan dengan kesenian. Jadi mungkin kita tidak ahli dalam bahasa Inggris, dalam bahasa apapun, dalam matematika. Tapi kita bisa mengembangkan apa yang ada dalam diri kita, kecerdasan apa yang kita miliki. Kita bisa kembangkan melalui kita membaca, menulis, bercerita, kita menganalisis sesuatu, kita dapat kembangkan ilmu yang bersifat matematis. Kita bisa membuat sebuah desain gambar, membuat visualisasi atau hal-hal yang berkaitan dengan kesenian. Tidak hanya berpatokan kepada bahasa, kepada matematika, pelajaran bahasa, pelajaran matematika saja. D. Kecerdasan tubuh, kinestik, cara berpikir melalui panca indera, hal-hal yang disenangi dan berguna untuk proses belajar, antara lain menari, pekerjaan tangan, prakarya, hal-hal yang berkaitan dengan gerakan tubuh. Jadi kecerdasan kita bisa kita kembangkan melalui hal-hal yang lain, melalui menari dan pekerjaan yang lain. Kemudian yang E, kecerdasan musik, penekanan cara berpikir melalui ritme dan melodi. Hal yang disenangi antara lain menyanyi, bersiul, mengetuk dan tangan dan kaki memainkan alat musik. Jadi kecerdasan kita bisa dikembangkan dengan berbagai hal, melalui musik, melalui kesenian, melalui apa yang kita miliki. F, kecerdasan antar pribadi, penekanan cara berpikir melalui ide-ide pribadi maupun ide dari orang lain. Hal-hal yang disenangi antara lain membuat koordinasi, memimpin, pertemuan sosial, dinamika kelompok, dan lain-lain. G, kecerdasan intrapribadi, penekanan cara berpikir pengalaman melalui pemikiran mandiri. Hal yang disenangi antara lain membuat tujuan secara mandiri, berimajinasi, meditasi, menyenangi, ketenangan, membuat proyek secara pribadi. Jadi untuk mengembangkan kecerdasan kita bisa lakukan segala hal yang baik buat kita. Dan H, kecerdasan naturalis,
Penekanan cara berpikir melalui lingkungan, hal-hal yang disenangi antara lain hal-hal yang berkaitan dengan alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, lingkungan sekitar alam terbuka, penghormatan kepada hal-hal ilmiah. Jadi kecerdasan kita dapat berkembang, dapat maju dengan hal-hal yang kita senangi, khususnya berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan, lingkungan sekitar, dan penghormatan. Kita gali setiap potensi yang ada dalam kita untuk belajar sesuatu. Ketika kita mampu mengembangkan kemampuan yang khusus, yang tidak hanya dibatasi pada kemampuan tradisional seperti matematika, bahasa, dan linguistik, maka kita akan mampu menemukan hidupnya lebih bermakna. Kita akan mampu lebih berperan dengan baik di tengah lingkungan sekolah, keluarga. Masalah kecerdasan yang dimiliki, maka dapat dikembangkan gaya belajar yang sesuai, sehingga kita akan lebih percaya diri pada yang lain. Kita akan menemukan bahwa ternyata hidup kita sungguh bermakna dan lebih menyenangkan, sehingga lebih besar pula kemungkinan mereka untuk mencapai sukses. Pengembangan kecerdasan majemuk juga dapat dikembangkan dalam liturgi kebaktian, khususnya untuk kebaktian di sekolah atau kebaktian remaja yang kreatif. Kebaktian seperti ini dapat menjadi sarana untuk mengkomunikasikan Injil dalam masyarakat modern agar kebaktian menjadi lebih menarik, relevan, dan bermakna. Anak-anak bisa mengembangkan kecerdasannya, mengembangkan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidupnya. Jadi anak-anak, demikian pelajaran kita bab 12 pada saat ini. Bapak berharap anak-anak bisa dapat mengerti apa yang Bapak ajarkan, dan nanti kita akan berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pada saat pagi hari ini. Mari anak-anak, pelajaran sudah selesai. Gimana anak-anak? Bisa dimengerti ya? Berdoa supaya Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengerti setiap apa yang pelajaran yang kita sudah terima. Mari anak-anak, kita akan tutup pelajaran kita. Mari sikap hati berdoa. Kita datang kepada Tuhan dan kita akan akhiri pelajaran kita dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat saat pagi hari ini kami sudah belajar pelajaran bab 12, pelajaran agama Kristen. Kami percaya kami terbatas dalam mengajar sebagai guru, tetapi Roh Kudus, Tuhan Engkau Allah yang tidak terbatas, yang sanggup memberikan hikmat, yang sanggup memberikan kekuatan, kemampuan bagi anak-anak agar mereka dapat mengerti setiap pelajaran yang mereka terima. Tuhan, kembangkanlah talenta anak-anak. Berikan kemampuan, berikanlah kemajuan dalam kehidupan mereka, agar mereka mampu mengembangkan setiap apa yang Tuhan kasih untuk menjadi berkat di lingkungan mereka, lingkungan keluarga, lingkungan gereja, dan dimanapun mereka berada. Mereka menjadi anak-anak yang mempunyai makna kehidupan, mereka mempunyai tujuan hidup, mereka memberikan satu kehidupan dari dalam hidup mereka, mereka menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk guru kami juga yang sudah mengajar. Berkati hamba-Mu yang sudah mengajar, bahkan hamba-Mu yang sudah memberikan pelajaran. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat saat pagi hari ini dan saat ini. Kami akan akhiri pelajaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Demikian pelajaran kita anak-anak. Bapak ucapkan selamat pagi, selamat kita bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.